Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul malam hari ini dalam rangka memulai perayaan-perayaan kita dalam Tri Hari Suci ini. Dan kita mulai dengan perayaan Hari Kamis Putih mengenangkan perjamuan Tuhan. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan itulah yang kita buat pada malam hari ini, di mana Yesus menghendaki agar perayaan itu terus dibuat sebagai kenangan akan Dia. Mari kita lihat sedikit suasana yang ada dalam perjamuan itu. Suasana perjamuan itu ada keakraban Yesus dan murid-muridnya, juga antara murid-muridnya. Ada persaudaraan yang penuh makna, bukan persaudaraan seperti banyak di WA. Yang penting menyapa, bukan seperti itu. Persaudaraan yang hadir dalam kesatuan Yesus dengan murid-muridnya adalah persaudaraan yang dibangun di mana Yesus membuka diri dan menghadirkan murid-muridnya masuk di dalam dirinya, atau murid-murid diberi kesempatan untuk masuk mengambil bagian di dalam suasana yang terjadi. Memang selain ada suasana keakraban, suasana persaudaraan, Yesus memang mengalami suasana di mana Dia menghadapi bahwa Dia akan ditangkap, Dia akan disalibkan. Tetapi dengan sukacita mengajak murid-muridnya untuk membuat atau mengadakan perjamuan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perjamuan malam terakhir yang kemudian selalu kita ulangi dalam perjamuan Ekaristi adalah sebenarnya simbol penyerahan hidup Yesus secara total. Tidak setengah-setengah. Dia sungguh menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya. Dan itu dilambangkan dengan tubuh dan darahnya diberikan kepada murid-muridnya demi keselamatan murid-muridnya. Dan itu yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Oleh karena itu, mari kita melihat sebenarnya perayaan Ekaristi Kudus tentu saja adalah kenangan kurban Kristus. Berbicara kurban berarti kita harus sampai pada penyerahan tubuh dan darah Kristus. Mengapa saya menekankan istilah tadi Ekaristi Kudus? Mudah-mudahan kita menangkap ya. Kita bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang beragama Kristen juga semakin banyak kembali merayakan perayaan-perayaan yang tentu saja besar bermakna dalam gereja. Misalnya pada hari Rabu Abu yang lalu banyak juga saudara-saudara kita yang menerimakan abu. Yang harus kita terus wartakan supaya kekudusan dari perayaan itu tidak terlepas atau tidak tertinggal sehingga hanya perayaan saja. Dan ini saya ungkapkan supaya kita juga yang merayakan Ekaristi, kita sungguh masuk dan sampai di dalam kekudusan perayaan itu. Kita tidak sekedar mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi kita harus mengalami bahwa dalam Ekaristi itu Yesus hadir dan menguduskan kita, menyambut tubuh dan darahnya yang kudus itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kenangan kurban salib Kristus itulah yang terus-menerus kita rayakan di dalam Ekaristi. Dan saya kira kalau kita renungkan semakin jauh, maka kita bisa menjawab kenapa di dalam gereja atau di rumah-rumah kita digantung salib itu. Justru kenangan itu yang harus terus dibangun, harus terus hadir dalam perayaan kita, khususnya perayaan Ekaristi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam bacaan pertama kitab Keluaran diwartakan mengenai ketetapan tentang perjamuan Paskah atau aturan Paskah. Dan pesta Paskah Yahudi yang disampaikan atau diwartakan tadi biasa disebut sebagai pesta siap siaga. Siap siaga untuk perjalanan atau untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Ya. Dan karena ini perjalanan dan perjuangan yang panjang, maka dimaksudkan jangan sampai ada yang ketinggalan, ada yang terlupakan, sehingga pesta itu menjadi bukan pesta sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Dan pesta siap siaga dalam rangka perjuangan yang panjang ini adalah juga merupakan pesta keselamatan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Maka sampai sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, setiap hari ada perayaan Ekaristi di gereja-gereja, di kapel-kapel, atau di komunitas-komunitas biarawan-biarawati. Ada pesta perjamuan. Justru untuk terus mengenangkan dan melaksanakan kenangan akan perjamuan Tuhan, di mana di dalamnya ada perutusan untuk rela melayani dengan kasih dan juga rela membangun diri dalam cinta untuk sesama dan tentu saja untuk dunia ini. Sedikit saya kaitkan dengan tema aksi puasa kita tahun ini, membangun ekonomi ekologis. Semua yang dihadirkan oleh Tuhan dimaksudkan untuk keselamatan dan juga dimaksudkan supaya kita semua dan alam ini sungguh menghadirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacaan kedua memang secara khusus berbicara mengenai perayaan Ekaristi. Dan kalau kita simak baik-baik dan sedikit mempelajari tentang perayaan Ekaristi ini adalah tradisi yang bersumber pada sikap Kristus. Lihatlah bagian pertama tadi. Sikap Kristus dengan penuh keakraban, dengan penuh persaudaraan, mengumpulkan murid-muridnya, walaupun dia dalam suasana hati yang tentu saja bertanya, bahkan dikatakan kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi dia tetap dalam suasana gembira, suasana akrab, mengadakan perjamuan atau pesta itu dengan murid-muridnya. Ada sikap Kristus di sana. Dan mari kita sedikit membayangkan bagaimana akhir dari hidup Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Besok hari Jumat kita akan merayakan atau memperingati wafat Yesus. Nah, dalam pesta malam hari ini, hati sang guru, ini perasaan murid-muridnya, hati sang guru diliputi oleh tentu saja kekacauan atau ketidakpastian. Tetapi dia tetap menampilkan kegembiraan, keakraban bersama dengan murid-muridnya. Maka sikap Kristus dalam mengadakan pesta atau perayaan Ekaristi itu diungkapkan sebagai sikap
puji syukur bagi Allah. Mengapa diungkapkan sebagai sikap puji syukur bagi Allah? Karena Allah, dia sadari, memperkenankan dia untuk secara penuh melaksanakan perutusan Bapaknya ini di dalam kehidupannya. Walaupun dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib. Dengan perjamuan Ekaristi, baik perjamuan malam terakhir maupun perayaan-perayaan Ekaristi yang kita rayakan sekarang ini, selalu kita memperingati penyerahan hidup Yesus itu, dan kemudian para murid dan kita sekalian yang merayakan Ekaristi ini, kecuali yang datang bukan untuk perayaan Ekaristi tetapi sekadar ikut-ikut saja, maaf saya harus katakan ini, tetapi yang sungguh mau merayakan Ekaristi, para murid dan kita yang sungguh mau merayakan Ekaristi dimasukkan ke dalam peristiwa yang menentukan hidup Kristus itu. Saya agak tegas sedikit mengatakan tadi, yang sungguh mau mengikuti Ekaristi. Mengapa? Ini harus diwartakan di dunia modern ini. Karena sampai sekarang masih banyak yang terlambat mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal perayaan itu adalah perayaan cinta kasih. Nah, bagaimana Tuhan mau memasukkan kita di dalam Ekaristi, di dalam dirinya itu, kalau kita tidak siap? Kalau kita tidak siap. Dan betapa luar biasa para murid dan kita sekalian dimasukkan ke dalam peristiwa yang menentukan Kristus sendiri. Menentukan Kristus, dia siap dan kemudian dia rela mati di kayu salib karena ia mau melayani, ia mau berkorban, ia mencintai kita manusia supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Perayaan ini menjadi perayaan yang senantiasa disebut sebagai peringatan penyerahan diri Yesus. Memang peringatan ini lalu tidak melemahkan tindakan Kristus sendiri yang hadir dalam setiap perayaan Ekaristi. Bukan tindakan imam saja, tetapi tindakan Kristus yang hadir dalam diri imam dan juga dalam diri umat yang hadir bersama-sama merayakan Ekaristi. Dan kembali kepada poin pertama tadi, di sana harusnya ada suasana keakraban, ada suasana persaudaraan yang penuh makna. Karena Kristus hadir dan kita semua berkumpul dalam persaudaraan untuk merayakan perjamuan Ekaristi itu. Penyerahan Kristus memang dilihat dalam dua segi. Penyerahan terutama kepada Bapaknya di surga, tetapi juga penyerahan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Tubuh Kristus untuk kita. Tubuh Kristus untuk saya. Tubuh Kristus untuk kamu. Tubuh Kristus untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita sedikit bertanya bagaimana penghayatan dan kesadaran kita dalam berekaristi sekarang ini. Pada saat suasana COVID sudah mulai normal, ada yang mengatakan demikian. Barangkali pastor sudah bisa dihilangkan misa live streaming itu.
Dan kemudian disambung supaya orang yang sudah mulai nyaman tidak ke gereja kembali ke gereja. Betul juga, ya, betul juga. Nah, baiklah, malam hari ini disampaikan misa live streaming pada misa kedua pagi setiap hari Minggu atau hari raya besar seperti ini dimaksudkan bagi orang yang tidak mampu ke gereja. Lansia yang sakit di rumah sakit, mungkin juga ada para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan, atau juga anggota keluarga yang memang tidak bisa ke gereja karena mendampingi dan merawat yang sakit. Itulah misa live streaming itu berguna bagi mereka. Saya yakin yang hadir ini adalah semua yang tidak lagi ikut misa live streaming. Betul? Atau masih sesekali? Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Mari kita sadari, perayaan Ekaristi adalah sebenarnya perayaan di mana kita merangkum seluruh kehidupan beriman kita. Seluruh perjalanan kehidupan beriman, seluruh perayaan ibadat-ibadat, seluruh kegiatan-kegiatan doa yang kita buat baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas-komunitas, dalam rukun, dalam paroki, dipusatkan atau terjadi, dirangkum di dalam perayaan Ekaristi. Maka disebut sebagai rangkuman iman kita. Maka saya mengerti, sangat memahami kalau umat, ya, Bapak Ibu sekalian, sangat mengharapkan bahwa setiap atau banyak kegiatan-kegiatan doa di keluarga-keluarga, di rukun-rukun, sebaiknya dirayakan dengan Ekaristi. Bapak Ibu setuju itu? Ya. Bagaimana solusinya supaya itu terjadi? Supaya banyak perayaan-perayaan Ekaristi di rumah-rumah, di rukun-rukun. Bagaimana solusinya? Ya. Utuslah putra-putra Anda untuk menjadi imam. Iya toh? Macam di Asisi ini, kita 25 rukun, banyak keluarga dilayani oleh 2 imam. Apalagi Pastor Marsfi dengan saya, kalau sudah mulai batok-batok seperti tadi, wah itu. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih? Memang perayaan Ekaristi sebagai rangkuman hidup iman kita sebaiknya sering dirayakan, sering dilakukan, sering dibuat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari perayaan Ekaristi kapanpun, dimanapun, di gereja atau di rukun, entah altarnya ditaruh di dalam rumah atau di luar rumah, itu tetap perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi ini adalah sebuah peristiwa di mana tindakan Kristus sendiri bersama dengan gerejanya terjadi dalam perayaan Ekaristi itu. Ya. Maka senantiasa disampaikan oleh pengurus-pengurus rukun dan kita sekalian supaya kita sungguh menjaga kehikmatan, ketenangan, suasana perayaan Ekaristi itu. Ya. Kembali pada poinnya tadi, seluruh perjalanan kehidupan kegiatan beriman kita menjadi puncaknya di dalam perayaan Ekaristi, karena di situ tindakan Kristus terjadi, menyucikan kita, memberikan makanan tubuh dan darahnya kepada kita, dan menjadikan kita sebagai saudara-saudarinya yang dikasihi, yang dicintai. Dan kemudian dengan segala kelemahan kekurangan kita,
kita diutus untuk mewartakan karya cinta kasihnya ini kepada sesama. Memang tidak hanya sampai diutus mewartakan, tetapi juga mengerjakan pelayanan kasih itu. Tadi setelah hujan mulai reda, lalu saya membaca WA dari sekretaris panitia Paskah, memohon kepada para panitia supaya cepat-cepat ke gereja membawa kanebo, akan melap kursi yang basah karena hujan. Lihat kan? Tindakan kasih, tindakan pelayanan yang dibuat supaya kita bisa mengalami, melaksanakan perayaan Ekaristi dengan baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita menyadari di dalam perayaan Ekaristi yang dimulai pada perjamuan malam terakhir, di sana terjadi peristiwa kesatuan atau persekutuan antara Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai sumber keselamatan kita, dan juga seluruh umat kita sekalian yang tergabung di dalam Ekaristi itu, termasuk mereka yang tidak mengikuti Ekaristi tetapi dengan sepenuh hati menghayati, mengimani, menyadari kehadiran Tuhan dalam Ekaristi itu, seperti dalam misa live streaming. Dan saya kira sudah disampaikan kali lalu, kalau Bapak Ibu ikut misa live streaming, jangan on-kan televisi atau HP, lalu sementara bacaan Injil, pergi ambil air minum dulu baru pulang lagi nonton. Setelah mulai khotbah mungkin panjang, pergi ambil kue lagi. Tidak ada orang lihat tuh, hanya dia. Kecuali kalau rapat live streaming itu mungkin, tetapi ini perayaan Ekaristi yang sungguh dari awal sampai akhir. Di sana ada suasana keakraban, di sana ada suasana kasih yang dibangun melalui Kristus yang hadir. Malam hari ini saya lihat di gereja penuh, di basement dan tenda-tenda di luar penuh, tenda juga di depan saya lihat hampir penuh. Di aula mungkin saya tidak tahu sekarang bagaimana keadaan. Kita berkumpul bersama sebagai saudara-saudari dalam iman. Dan mari kita percaya dalam perayaan Ekaristi ini, Kristus hadir bersama dengan kita. Kristus memberikan pelayanan kasih-Nya kepada kita. Kristus memasukkan kita ke dalam peristiwa bermakna ini untuk diberkati, untuk dilindungi, untuk dianugerahi kekuatan supaya kita bisa menjalani hidup kita selanjutnya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai penutup dari renungan ini, perayaan Ekaristi ini adalah perayaan yang saya katakan tadi dibuat, kalau bisa dibuat setiap hari, paling kurang setiap hari Minggu. Maka saya kira tidak ada yang hadir di sini. Biasanya dulu ada yang hadir pada saat perayaan Paskah dan pada saat perayaan Natal. Yang lain itu tunggu dulu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita membangun tekad, kita mau membuka diri, menerima pelayanan Tuhan, dan kita juga mau menerima kekuatan Tuhan supaya kita terus-menerus mengambil bagian untuk melaksanakan pelayanan kasih dan cinta di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Semoga demikian. Amin.